Bab 1. Chu Qiao sebenarnya terjaga selama ini. Dia hanya tidak mau membuka matanya. Dia tahu bahwa orang-orang bergerak di sekelilingnya. Beberapa dari mereka memanggilnya, menangis. Beberapa dari mereka memberi makan obatnya sementara yang lain menatapnya diam-diam, tidak mendekatinya. Dia sadar akan hal-hal yang terjadi di sekitarnya, tetapi dia tidak mau bangun. Dia hanyut masuk dan keluar dari tidurnya. Hatinya terasa dingin dan tanpa nutrisi. Dia mengalami mimpi buruk yang sama berulang kali. Dalam mimpinya, itu sedingin es. Dia melayang tanpa tujuan di danau es yang gelap gulita itu saat pecahan es yang hancur menyentuh kulitnya. Yuan Yu menghadapnya saat dia perlahan tenggelam ke dasar danau. Secercah cahaya bersinar di belakangnya, menggambarkan pucatnya wajahnya. Matanya bersinar dengan tingkat kecerahan, seperti bintang di langit. Ekspresinya tidak gembira atau marah, tetapi tenang. Dia menatapnya diam-diam saat dia tenggelam perlahan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, Chu Qiao merasa sangat rentan. Dia merasa sangat lelah karena dia ingin tidur selama sisa kekekalan. Tidak ada lagi arti dalam hidup. Mimpi dan keyakinan itu, yang dia pegang erat-erat di hatinya, hancur tanpa ampun. Dia tidak ingin memikirkan mereka lagi. Dia juga tidak memiliki kekuatan untuk itu. Dia tidak lagi memiliki keberanian untuk membuka matanya dan menghadapi kenyataan di depannya. Dia ingin melarikan diri. Dia menjadi sangat lemah sampai-sampai dia berpikir menutup matanya akan membuatnya berpura-pura seolah-olah tidak ada yang terjadi. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia adalah seorang wanita. Dia bisa merasakan sakit, sedih, dan putus asa. Dia menolak untuk makan atau minum, dan mengesampingkan upaya orang lain untuk memberi makan obatnya. Tetap seperti ini sampai suatu hari, di mana luar biasa berisik di luar pintunya. Seseorang mengutuknya dengan keras, kata-kata keji yang tak terhitung jumlahnya keluar dari mulutnya, menusuk hatinya kata demi kata. Suara itu familiar, yang menyebabkan dia membuka matanya lebar-lebar. Dia turun dari tempat tidurnya hanya untuk melihat bahwa tubuh Zhu Cheng telah tertusuk panah. Kepala pelayan muda, yang tidak berpengalaman dalam seni bela diri, terluka parah. Pakaiannya robek, compang camping dan berlumuran darah. Dia seperti orang gila. Meskipun satu tangannya terpotong, dia berusaha berlari ke kamarnya dengan kegilaan. Darah segar berceceran di tangga batu halaman. Matanya memerah saat dia mengutuk tanpa henti, sementara dia menggunakan tangannya yang tersisa untuk menyerang para pelayan di sampingnya. Para pelayan tidak menyerangnya karena mereka hanya berusaha mencegahnya mendekati rumah. Mereka menjatuhkannya ke tanah dan menyaksikan dengan dingin saat dia mengangkat dirinya berulang kali. "Kamu jahat, wanita yang tidak tahu berterima kasih," Zhu Cheng berteriak. Tubuhnya terluka parah dan membeku, karena nanah menumpuk di banyak bagian tubuhnya. Jelas bahwa kulitnya yang telanjang telah terkena salju dingin untuk waktu yang lama, mengakibatkan luka-lukanya. Lu Liu memegang Chu Qiao, saat dia berjuang untuk menutupi matanya dengan tangannya yang gemetar. Namun, Chu Qiao berdiri tegak dan diam, seperti tombak yang tajam. Dia tidak bergerak ketika dia melihat Zhu Cheng dipukul ke tanah dan berdiri berulang kali, berlari ke arahnya. "Hentikan," kata Chu Qiao dengan suara rendah. "Hentikan," dia tiba-tiba berteriak lagi, mendorong Lu Liu ke samping dan berlari keluar. Angin di luar terasa dingin. Dia berlari ke arah Zhu Cheng dalam keadaan gila, menyingkirkan para pelayan yang berusaha menghentikannya, dan berteriak, "Hentikan, kalian semua. Aku akan membunuhmu." Zhu Cheng berseru dan tersandung ke arahnya dengan kikuk dengan pedangnya. Chu Qiao berdiri terpaku di tempat. Pada saat itu, dia bukan lagi agen modern yang gesit. Dia tidak menghindar saat dia melihat pedang terbang ke arah kepalanya. Namun, saat pedang mengiris pakaiannya, panah tajam terbang di udara dan menembus jantung Zhu Cheng dengan presisi. Darah menyembur keluar dari mulut kepala pelayan muda itu, ke wajah Chu Qiao.
Tubuh pria itu tersentak saat pupil matanya melebar. Lututnya tertekuk saat dia jatuh ke tanah. Chu Qiao memeganginya saat dia melihat tatapan penuh kebencian di mata pria itu. Dengan napas terakhirnya, dia meludahkan seteguk dahak bernoda darah ke wajahnya dan mengutuk, "Sial, gedebuk." Zhu Cheng ambruk di tanah, menyebabkan debu beterbangan di udara. Seperti serangga kecil bersayap, mereka menempel di wajah Chu Qiao. Dia mendongak perlahan, melihat wajah dingin Yan Sun di depannya. Saat Yan Sun meletakkan busur dan anak panahnya, dia berjalan ke arahnya dengan sungguh-sungguh. Melihat ke bawah padanya, dia berkata dengan suara rendah, "Saya telah memberitahu dunia bahwa Anda memasang jebakan ini untuk Yuan Yue dan membunuhnya." Pria ini menemani Yuan Yu ke Yanbei, maka dia tiba di sini dengan cepat. Saya memperkirakan bahwa dalam waktu beberapa hari, para pembunuh milik keluarga Yuan akan mengerumuni tempat ini. Namun, saya telah menugaskan banyak orang untuk melindungi Anda. Kamu tidak perlu khawatir. Chu Qiao memandang Yan Sun. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia tidak tahu siapa dia. Dia mencoba mengingat, dan membuka matanya lebar-lebar untuk menatapnya. Namun, dia merasakan sakit kepala yang menyilaukan. Sinar matahari menyinari tubuhnya, pancaran cahaya menyebabkan dia tidak bisa membuka matanya. Para pelayan menyeret mayat Zhu Cheng, meninggalkan jejak darah. Tatapan kebencian di matanya masih ada. Karena matanya masih terbuka lebar, dia sepertinya ingin melahapnya. Yan Sun segera pergi bersama anak buahnya. Halaman mulai tenang. Para pelayan mengambil banyak ember air dan menuangkannya ke seluruh lantai, mencoba membersihkan noda darah di lantai. Chu Qiao berdiri terpaku di tempat. Tidak ada yang berani mengganggunya. Lu Liu mendekatinya dengan hati-hati dan menarik lengan bajunya, berseru, "Nona." Merindukan. Angin bertiup di sekujur tubuhnya saat dia merasakan dinginnya. Lu Liu menggoyangkan lengannya sedikit saat suaranya tampak sedikit tersedak karena menangis. Tiba-tiba, suara seorang pemuda yang marah datang dari luar pintu. Ah Jing mengutuk para pelayan yang berusaha menghentikannya saat dia masuk, mengambil langkah besar. Ketika dia melihat Chu Qiao, dia merasakan perasaan asam di hidungnya. Mengabaikan segala sesuatu di sekitarnya, dia mengangkat Chu Qiao dan berjalan ke dalam rumah. Di luar dingin, sementara Chu Qiao hanya mengenakan satu lapisan. Para pelayan bergegas ke sisinya dalam keadaan panik ketika mereka mencoba menghangatkannya, sementara dia membiarkan mereka melakukan apa saja padanya, seolah-olah dia adalah orang mati. "Nona, jangan seperti ini," kata Ah Jing padanya dengan mata merah. "Itu bukan salah yang mulia. Ini semua Yuan Cheng, orang jahat itu, yang mencoba menabur perselisihan. Nona, kamu harus lebih kuat." Suara Ah Jing terdengar jauh. Chu Qiao berbalik dan menatapnya dengan curiga. Setelah beberapa lama, dia berkata perlahan, "Bagaimana dengan He Xiao?" Suaranya serak, seperti kotak angin yang hancur. Ah Jing bingung karena dia tidak mengerti apa yang dia maksud. Dia menjawab dengan cara yang konyol, "Ah, apa? Bagaimana dengan He Xiao, para prajurit dari tentara Siuli? Bagaimana mereka? Apa terjadi sesuatu pada mereka?" "Tidak ada yang terjadi," jawab Ah Jing buru-buru. "Tidak ada yang terjadi pada mereka. Mereka berada di aula seni bela diri sekarang. Mereka ingin mengunjungi Anda. Tetapi Yang Mulia menghentikan setiap pengunjung untuk melakukannya karena Anda masih memulihkan diri." "Oh," Chu Qiao mengangguk dalam diam. Dengan tenang, dia bertanya, "Apakah semua anak buah Yuan Yue sudah mati?" "Mereka semua mati. Sebagian besar tubuh mereka telah diambil dari air. Beberapa telah tenggelam terlalu dalam, jadi kami tidak berhasil mengambilnya. Kalau dipikir-pikir, kurasa mereka juga tidak selamat. Bagaimana dengan Yuan Yue? Apakah tubuhnya telah diambil?" Ah Jing menjilat bibirnya saat dia melihat ekspresi tenang Chu Qiao. Dengan suara rendah, dia menjawab, "Ya. Jenderal Yue telah ditugaskan untuk mengembalikan tubuhnya ke kerajaan Wei."
Yuan Che akan mengambilnya sendiri. Selain itu, keluarga Yuan telah memberi kami 1 juta tael emas untuk mengawetkan tubuhnya. Ekspresi Chu Qiao tetap tidak berubah saat dia mengangguk berulang kali. Ah Jing melanjutkan dengan gugup, "Nona, jangan khawatir. Tidak ada yang menghancurkan tubuhnya. Itu dalam kondisi baik ketika kami mengantarnya kembali. Yang Mulia juga menyiapkan peti mati bermutu tinggi. Dia sudah mati. Apa gunanya peti mati?" Chu Qiao membalas dengan jelas saat dia berdiri. Dia belum makan apapun selama 6-7 hari terakhir, kecuali sedikit obat pada awalnya. Dia merasa pusing saat dia berjalan, hampir jatuh ke sisinya. Lu Liu berjalan untuk mendukungnya, tetapi dia menepisnya. Dia tersandung ke meja belajar dan mengambil kuas saat dia bersiap untuk menulis sesuatu. "Aku akan menyiapkan tinta untukmu." Lu Liu berlari ke sampingnya dan berkomentar. Pintunya masih terbuka sedikit. Saat angin bertiup masuk, itu mengacaukan kertas-kertas di atas meja. Lu Liu memerintahkan para pelayan wanita di samping dengan tergesa-gesa, "Tutup pintunya." Ketika dia menundukkan kepalanya lagi, Chu Qiao telah selesai menulis suratnya. Dia memasukkannya ke dalam amplop dan menyerahkannya kepada Ah Jing sambil berkata dengan tenang, "Tolong berikan surat ini kepada He Xiao dan katakan padanya untuk mengikuti instruksi yang tertulis di dalamnya. Katakan padanya untuk mencegah pembunuh dari keluarga Yuan memasuki Yanbei." Ah Jing bingung saat menerima surat darinya. Chu Qiao segera menulis surat lain dan menyerahkannya kepadanya sambil melanjutkan, "Tolong sampaikan surat ini kepada Tuan Wu dan katakan padanya bahwa hanya ada sedikit yang bisa saya lakukan, tetapi ada banyak cara lain untuk mencapainya. Keyakinan, saya sudah menanam beberapa pion di Sangshan. Aku akan..." Selanjutnya, Chu Qiao mulai menulis surat ketiga. "Berikan ini pada Huan-Huan dan katakan padanya bahwa aku mengandalkannya." Firasat tidak menyenangkan mulai muncul di hati Ah Jing. Pria itu bertanya terus terang, "Nona, apakah Anda akan bunuh diri?" Chu Qiao menatapnya. Sorot matanya masih cerah seperti biasanya, tapi Ah Jing merasa itu tidak lagi sama. "Ya, itu tidak lagi sama. Saat itu, Nona tenang dan tenang. Tetapi ketika dia melihat Anda akan merasakan emosinya yang tulus. Sekarang, bahkan jika dia melihat Anda tidak akan berada dalam pandangannya. Meskipun dia melihatmu, sepertinya menembus dirimu, melalui tubuhmu, melalui rumah, melalui dinding halaman, ke awan dan langit yang jauh." "Tidak," jawab Chu Qiao dengan tenang. Dia berbalik dan menunjuk ke arah Lu Liu. "Aku lapar. Bawakan aku sesuatu untuk dimakan." Lu Liu tertegun. Setelah beberapa lama, dia menurut dengan senang hati dan berlari keluar ruangan. Hidangan sudah disiapkan sebelumnya dan masih hangat. Lu Liu dan pelayan wanita lainnya menyebarkannya di meja besar di samping Chu Qiao sambil berseru dengan gembira, "Yang Mulia memerintahkan seseorang untuk menyiapkan hidangan ini. Nona, Anda masih belum pulih, sebaiknya makan ini. Ini obatnya, disiapkan oleh Dr. Yu, ini baik untuk perut. Nona, Anda belum makan selama beberapa hari, Anda tidak bisa makan terlalu banyak daging. Ini sup ayam yang saya seduh sendiri. Saya taruh di atas api selama 22 jam. Minumlah." Suara Lu Liu perlahan menghilang. Dia melihat tanpa daya saat Chu Qiao mengambil mangkuk dan mulai makan dengan gerakan seperti robot. Dia melahapnya sendiri dengan nasi sambil mengunyah dan menelan sesuap besar. Dalam waktu singkat, dia melahap semangkuk nasi. Dia berdiri dan mengisi kembali mangkuknya, duduk, dan terus makan. Pemandangan makannya sangat menakutkan. Dia berperilaku seperti pengemis yang sudah lama tidak diberi makan. Dia memasukkan makanan ke dalam mulutnya tanpa henti, yang membuat Lu Liu ketakutan. Dia ingin menahan Chu Qiao, tapi Chu Qiao mengabaikannya. Lu Liu menggigit bibirnya saat air mata mengalir di wajahnya. Dia menarik lengan Chu Qiao dan berbicara, "Nona, jika kamu sedih, menangislah. Jangan menekan emosimu, itu tidak baik untuk kesehatanmu."
Jika kamu sedih, menangislah. Chu Qiao tetap diam sambil terus makan seperti robot. Seolah-olah dia ingin menelan rasa sakitnya bersama nasi. Rumah itu sunyi, kecuali isak tangis Lu Liu. Ah Jing memegang 3 surat di tangannya saat dia merasakan ujung jarinya menjadi dingin. Dia ingin mengatakan sesuatu saat tatapannya bertemu dengan tatapan dingin Chu Qiao. Wanita muda itu mendongak dan berkata, "Silakan pergi."